Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Apa kabar kalian semua? Coba dong aku di sharing-sharing. Kalian tuh lagi suka apa sih? Lagi ngebahas apa sih? Apa sih yang lagi happening? Bisa langsung tulis di kolom komentar. Anyway, finally ini dinantikan oleh semua Besti-Besti. Selama kurang lebih dari setahun ini, requestan yang bertebaran di kolom semua sosmednya Bun Life Teman. Please welcome Dwi Handayani dan juga Mira Agile. Bacanya Agil apa Agile sih? Agil. Oh Agil, kenapa pakai E? Nggak tahu. Tapi emang gitu. Itu tapi jadi marga aku. Oh, tapi namanya Mira. Munira Agil. Oh, Munira Agil. Lalu namanya emang Dwi Handayani. Dwi Handayani. Iya, sedikit pasaran ya. Enggak juga sih, tapi kan panggilnya biasa panggilnya Dwi. Dwi Handa. Dwi Handa. Kenapa jadi Dwi Handa? Paling kan Dwi ya gitu. Kenapa Pak? Karena Dwi Dwi banyak. sama Handayani, iya. Tapi sebenarnya kalau namanya spasinya di sebelah mana tuh kalau boleh tahu? Dwi spasi Handayani, Handayani gitu. Bukan Dwi spasi Handa spasi Yani enggak gitu. Oh enggak. Jadi Panjang emang ya pahlawan namanya nanti ya, bener. Kalau berarti Munira Agil. namanya dua aja. Dua aja. Mungkin sekarang lagi hits nama kan panjang-panjang kan. Nama anak-anak sekarang kan panjang kalau bisa 4, 5, aduh nyamuk. 4, Kan dulu kan supaya bisa masuk ke ini Kak, paspor Kak. Dulu. Oh iya. Kalau yang namanya dikit tuh jadi harus Repot. pakai nama bapak lagi kan. Iya benar. Oke. Jadi hari ini kita mau sebelum pembahasan hari ini boleh dong sapa dulu Besti rumah. Hai Besti gitu. Hai Besti. Dan today edition adalah God's greatest gift. Rezeki dari Tuhan itu kan banyak lah ya. Iya, Kita dikasih banyak banget tapi mungkin hampir rata-rata semua ibu di dunia ini pasti setuju bahwa yang paling besar itu pasti anak. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Setuju, langsung setuju. Anak Setuju. 2, anak 3. Emang Kak, aku juga shock kok Kak. Aku Tiga. sebagai bestinya dia lu juga jangan shock-shock 3. Toto nular. rencana. Oke, dulu kalau boleh berandai-andai waktu remaja pengen punya anak berapa? Pengen punya anak 7 berapa? Kak, aku pengen punya anak 7 dulu berandai-andai pas Sumpah. anaknya 2 kayak menurut aku Sih sih 2 aja. Far dulu 2 ya. Menurut aku sih pemerintah udah paling bener gitu. Paling benar Paling emang bener. ngikutin pemerintah gitu. Kalau Mira dulu andai-andai punya Aku anak berandai-andai 4 dulu. dapat 3. Satu lagi dong. Iya. Jangan dong Kak, istighfar yuk. Kenapa gitu. sih? Yang paling Mungkin gede kalau- umur berapa? Yang paling gede sekarang umur 8 tahun. Oh, Udah seumuran gede. sama anakku yang paling gede. Yang kedua, Yang kedua 3 tahun. Yang terakhir masih 10 bulan. masih baik. Iya, makanya kalau ditanya sekarang buannya mau gitu Oh, tolong jangan gitu. anak Ya, dulu tapi kan gitu. Masih gumok. ya kita nggak ada yang tahu Iya, dong. betul. Tiba-tiba ada 1, 2. Kalau lo masih mau nambah lagi? Kan 2 cewek. Pengen Kalau untuk saat ini sih belum dulu Kak, karena kan memang aku tuh agak masih belajar juga kan, jadi kayak takut membagi kasih sayang lagi loh ke orang baru. Jadi lebih ke ini. aku belum mantep nih, belum merasa stabil tapi gitu. tapi nggak menutup kemungkinan kan? Iya Maksudnya betul, kayak tidak nggak menutup kemungkinan. nggak yang kayak aku kayaknya nggak mau lagi. Masih mau lagi kan? Betul. Kalau ditanya sekarang jawabannya enggak bulat. Udah cewek cowok, udah lengkap. Cewek semua aku. Hah? Gue cowok Kita semua. harus bergaul gitu Kak ya, biar rata gitu kan. biar rata, Kak Gigi cowok. dapet cewek 1, aku dapet cowok gitu ya. Itu siapa Tapi mau nggak, siapa yang mau Rafathar sama Raenza deh? Rafathar mungkin suka yang Arabian atau Medanian. Boleh. Betul. Ya banyak berarti nanti Rafathar Raenza anaknya teman mama banyak. Oke, Nggak ada yang tahu ya, Kak? Nggak ada yang tahu. Betul. Nah kalian tuh memang dari dulu tuh pengen nikah muda atau gimana akhirnya jadinya nikah muda atau standar-standar aja? Kalau aku jujur ya, karena aku Arab ya Kak. Jadi jadi kebetulan tuh aku tuh waktu itu kan aku kuliah, terus kuliah aku tuh cepat selesainya, aku udah sempat kerja. Nah di dunia per Arabian Night ini ya, kalau udah anak perawan terus udah kerja tuh kayak udah tua banget tuh kayak Oh, iya, di iya, mata mamaku tuh umur aku tuh 39 tahun gitu ya. Jadi kayak, Padahal berapa? Padahal enggak, aku masih 20-an. 20-an gitu kayak muda banget. Cuman dia tuh ngeliat aku udah kayak berani lo sekolah lagi, nggak nikah, keluar lo dari kakak gitu. Oh, Jadi gitu. kayak nikah gitu. Cuman emang enaknya kalau mamaku tuh masih nggak yang dijodohin gitu. Jadi dia masih membebaskan cari sendiri. Ya udah nikah umur berapa langsung? Ya muda deh Kak, pokoknya deh Kak. 20-an? Masih, ya 20-an. 21? Naik lagi. 22? Naik lagi. 23? Iya, yes gitu deh. Gitu. Muda sih. Muda banget Kak. Itu tapi aku tuh di mata mama aku tuh udah yang kayak
lo udah harus banget nikah nih Nikah. gitu. Dwi, umur Sama berapa? sih, aku umur 23 tahun. Oh ya muda juga ya, pasti pada muda. Tapi kan nggak apa-apa, maksudnya Iya, nanti betul. di saat nanti anak-anak udah gede udah, maksudnya masih muda juga. Iya, benar. Ya berarti kan berarti kamu kan Enaknya gitu. anak paling ini udah 8 tahun, cewek, sekarang masih muda. Iya. Enaknya Udah gitu sih 30 ya. belum sih? Udah pada 30 belum? Aku udah 30. Udah dong, udah. Udah. Udah dong. Udah dong. Ya, Oh, udah ya, ya. berarti gue nggak tua-tua banget lah. Kau berapa sih Kak? 35. Ah, masih Enggak, masih muda muda. Jangan banget. jawab 35 Kak, 28. 28 maunya ya 28 ya. Tapi kalau misalnya jadi penasaran nih kan nggak tahu ya, ini stigma katanya kalau misalnya kayak orang Arab tuh harus nikah sama orang Arab loh, sama orang Arab juga. Iya. Arab Iya. juga? Iya, Arab juga. Harus wajib kudu gitu. Wajib kudu mesti. Kalau nggak dapat Arab cari lagi sampai dapat. Untung ketemu cinta ya. Untungnya itu yang sangat aku syukuri sih Kak gitu. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin emang udah jodohnya aja gitu ketemunya Benar. Arab gitu. Jadi makanya pas mama aku tahu aku punya pacar Arab, Langsung cepetan, dia tuh takut langsung diambil kayak, orang. Kakak jangan sedih, bahkan dia udah DP-in gedung tanpa aku tahu. Masa? Iya. Ini Ini udah tahu nih terus yakin nih anak gue pasti ini udah dapet Terus aku jodohnya. kayak pas pulang-pulang gitu pas aku tahu kayak gue udah DP-in gedung buat nikahan gitu. Aku pulang mau ngomel kan, mama gitu sih nggak nanya Mira. Lah kan lu cari sendiri, berarti lu mau dong. Coba jebakan Batman Kak. Tapi gedungnya sesuai yang diinginkan nggak? Ya enggak lah, aku nggak tahu apa-apa. Oh ya udah, tapi yang penting kan udah Ya, anaknya udah iya. 3 udah nggak bisa kok Iya. nggak bisa Untungnya protes. demen gitu kan, bucin sama Ah. cewek, jadi terserah deh. Oke, ini kita ngomongin masalah kehamilan. Kehamilan kalian kan berarti anaknya 5 ya, 3, 2 Iya. cewek-cewek semua. Agak Dua kaget ya. laki ya kan. Tapi katanya mitosnya adalah kalau hamil cewek itu katanya lebih mual, lebih ini, lebih itu, iya apa enggak? Kalau aku sih ya, memang pas hamil anak perempuan itu Dua-duanya? selalu morning sickness, afternoon sickness. Everyday night. sickness ya, day and Benar. night ya. Every time sickness aku Every time Kak. sickness. Itu berapa bulan? Itu Sampai trimester pertama? trimester 2 sampai 2 pertengahan. Oh, lama Bahkan juga ya, suami aku kalau pakai parfum itu aku bisa nangis Bombay, nangis India Kak. Kenapa? Karena Muntah. ini kita udah bangga banget. Alhamdulillah akhirnya perut aku keisi gitu. Naik mobil pas turun dia pakai parfum set. Udah deh kataku kayak udah deh kita nggak usah jadi pergi gitu kan. Muntah Kak, karena emang aku tuh merasa kenapa cukup di 2, memang menurut aku hamil itu berat, sih buat aku. Beda-beda, orang tuh ada yang ini nggak bisa disamaratakan ya, mungkin terutama buat yang belum pernah hamil, Iya. jangan disamaratakan jadi Iya, takut betul. hamil atau gimana, karena beda-beda. Kalau Mira 3 anaknya beda Aku semua apa beda sama? semua. Yang pertama aku parah banget everyday sickness ya. Aku bahkan kayak Twilight ya. Aku di situ kayak Oh nggak bisa kena matahari? betul sekali. Jadi aku hidup di dalam kegelapan 6 bulan. Oh gitu? Parah Kak. Aku nih mandi air nih dari shower sambil muntah, wer gitu. Jendela dibuka gitu. Udah aku menjadi Kurus. Dracula ya. Aku turun 10 kilo hadiah hamil pertama. Hah? Itu harus disyukur, ya itu kan beda-beda. Gimana tuh mau bersyukur? Gimana tuh, harus gimana tuh ya? Benar-benar Kak, memang tiap orang tuh beda-beda Ada yang disyukuri kan. ya, Ada ada yang yang mensyukuri, disyukuri. ada yang merasa kayak Ya, sebuah musibah gitu ya. Iya, beda-beda. Iya, Ya iya. nggak bisa dipukul rata, misalnya dengan satu ibu yang sama, ya mungkin Beda-beda. 2 anak 3 anak ya kehamilannya beda-beda. Yang Beda. kedua beda lagi, ketiga Yang beda lagi. kedua beda, yang kedua aku sehat banget, aku lapar terus, aku ngantuk terus, kebo kalau kata orang ya, hamilnya kebo. Kalau yang ketiga campur deh, kayak ya ada morning sickness-nya tapi udah ke siang ke malam aman. Udah aman gitu. Terus yang ketiga lebih santai lagi nggak? Ya itu yang ketiga. Oh yang paling 3, yang 2, oh jadi bertahap lah ya? Bener. Bertahap sampai, kalau nyusuin Itu drama kalau lagi? nyusuin, Itu aku lebih sih drama. drama. Iya, Aku sama. juga aku lebih Berarti drama. gue juga Menurut sih, aku lebih drama menyusui daripada hamil. Kalau aku tuh segitu lebih udah kayak Twilight aja masih lebih drama Drama nyusuin. masih lagi ya. drama nyusuin menurut aku karena kayak tiga-tiganya semuanya drama aku nyusuin. Sama lagi. Iya. Aku dua-duanya juga drama sakit gitu, drama bener-bener. Ya tapi balik lagi nih, jangan jadikan sebuah patokan ya, bestie-bestie semua, terutama yang belum pernah menyusui dan belum pernah hamil, karena Indian kadang-kadang kita tuh itu udah jadi apa ya, walaupun sakit, walaupun susah, tapi tetap dijalanin juga gitu ya, Betul. namanya seorang ibu gitu.
Jadi jangan takut, aduh nanti gimana gue jadinya nggak mau gini, jadi nggak mau gitu. Apa sih yang bikin kalian kayak yaudah deh walaupun sakit walaupun ini tapi gue harus terus jalan terus. Apakah sempat punya rasa kayak, aduh gue kesel kenapa gue harus hamil, kenapa gue harus nyusuin gitu? Pernah nggak? Enggak sih kalau Karena kan saat udah ngelihat anaknya nih, kalau kalian lahiran ngelihat anaknya semua tuh terasa worth it gitu. Jadi kayak rasa sakitnya, rasa berdarah-darah itu semua tuh kalah sama si anak lucu ini gitu. Jadi semua tuh terkalahkan dengan rasa worth it-nya punya dia gitu. Jadi jangan takut ya, besti-besti semua jangan takut udah, nanti gimana gitu. Karena tapi tuh rasanya mungkin dulu dengar kayak gini sebelum kita punya anak tuh kayaknya rasanya klise ya. Bener banget. Bener kan kayak gak mungkin, gue gak akan mungkin, gak mungkin gue sanggup, gak mungkin gue kayak mau segitunya banget gitu buat sesuatu. Tapi begitu ngerasain sendiri, ngejalanin sendiri, jadinya yang gak bisa jadi bisa. Mungkin kalian berdua punya pengalaman gak, apa sih hal yang kayaknya gak mungkin terjadi atau gak mungkin kalian pernah bayangkan lakukan, kalian lakukan setelah punya anak? Kalau aku sih ya itu tadi ya, aku nggak menyangka kalau ternyata aku bisa melahirkan. Bahkan Normal. sampai papa aku juga kayak kaget pas aku berhasil Oh, gitu? melahirkan, dia kaget karena menurut dia aku adalah anak yang manja, ya menurut dia kayak masih anak yang terlemah gitu. Di antara anak-anak yang iya, lain. jadi pas tahu aku melahirkan terus secara normal gitu, dia tuh kaget. Loh, si Dwi bisa juga ya ternyata gitu. Jadi kayak aku juga kayak nggak nyangka karena aku pentoleran saya itu rendah banget. Oh gitu? Aku tuh kena suntikan aja tuh bisa kayak gitu, takut banget. Tapi ternyata aku bisa juga loh menjalaninya. Nah makanya orang-orang yang merasa kayak ada cerita tentang pengalaman melahirkan, menyusui, drama. Terus mereka ya ini nih yang bikin gue takut nikah, takut ini. Menurut aku semua hidup itu pasti akan penuh ketakutan. Benar. Tapi kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita itu sampai mana sebelum kita menjalaninya. Dan ketika kita berhasil menjalaninya, menurut aku itu jadi achievement terbesar buat aku sih. Sehingga sekarang pengalaman hidup aku bisa belajar dari yang aku udah lewatin. Yang gitu. kayaknya nggak mungkin gitu kan Iya, nggak sebelumnya. mungkin kan kita Iya. bisa ngatur anak, emosi anak, Betul. sedangkan kita aja kadang masih emosian. Ternyata sembari kita berjalan, oh ternyata gue bisa loh, Iya. gitu loh. Ternyata gue juga belajar lagi dari sini gitu. Itu benar-benar sih punya anak itu benar-benar challenging moment dan pembelajaran banget buat aku. Dan kadang-kadang tuh kita sebagai manusiawi lah gitu, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada trigger misalnya sesuatu seperti anak mungkin kita nggak akan pernah mau ngelakuin anyway Bener, gitu betul. kan. Bener. Jadi ya sebagai ibu pasti kita banyak belajar dari anak dan banyak pengalaman dari anak yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lakukan. Kalau Mira sendiri ada nggak yang pernah nggak yang apa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya akan pernah dilakukan oleh seorang Mira bisa dilakukan? Semua orang yang kenal aku termasuk keluarga aku tuh sampai detik ini tuh kayak mereka selalu bilang kayak mimpi tahu lihat Mira tuh jadi ibu karena aku tuh anak yang paling metal di rumah. Oh gitu, semetal apa? Metal banget gitu, beneran anak metal kak aku dulu gitu. Jadi Apa emang sukanya gitu lagu metal? iya. ada emo era Ada lah gitu emo ya. era, oke. Terus aku tuh ya udah aku tuh anak yang nggak ada jiwa keibuannya sama sekali gitu di masa muda aku. Terus tiba-tiba kayak aku punya anak, terus kebetulan di keluarga aku duluan yang punya anak gitu. Terus semua tuh ngeliat aku jadi ibu tuh semua bingung, oh bisa ya lo ngurus anak gitu. Aku pun bingung, tapi ya itu dia ternyata setelah kita punya anak emang si anak kecil yang nggak punya dosa ini justru dialah guru kita gitu. Dia yang benar-benar ngajarin aku sabar, dia ngajarin aku gimana caranya harus maintain waktu, segala macam, putar otak, kreativitas Multitasking, harus ya. multitasking ya kan, kreativitas diuji setiap hari gitu. Ternyata si anak ini yang ngajarin kita gitu. Jadi benar-benar kehidupan yang berbeda. Aku sampai detik ini nggak nyangka juga, maksudnya aku bisa ngegedein anak gitu. Itu masih Tiga lagi ya, bukan tiga satu ya? lagi, bukan Tiga. satu kayak mimpi. Perempuan tiga-tiga. Perempuan pula tiga-tiganya. Punya anak tiga yang satu dua cewek semuanya, suka ngaca gak sih sama diri sendiri kayak anjir gue gini banget lagi dulu gitu? Iya, aku tuh kalau misalnya kayak anak aku ngapain gitu terus aku kayak udah aduh nih anak kenapa ya? Ini kayak karma gue deh. Karena dulu Ini kayak suka karma gitu. gue deh, ini kayak gue nih kecil nih dulu gini, kayak mak gue nih dulu ngerasain ini karma nih buat gue, jadi gak apa-apa udah senyumin aja gitu. Tapi bisa jadi lebih relate gitu kalau Iya. ngeliat. Kadang-kadang kan banyak
mungkin orang tua juga dulu yang denial gitu ngelihat anak kayak gini, ayo marah-marah tapi dia nggak berkaca gitu. Kalau kita juga dulu mungkin ya kayak gitu kelakuannya. Oke, sebelum topik selanjutnya gimana kalau kita mau bikin bestie challenge dulu ya? Setuju atau tidak setuju pregnancy edition. Jadi nanti aku bakal kasih statement-statement, nanti kalian bisa jawab setuju atau nggak setuju. Oke. Pakai papan apa tenis meja. Oke. Oke, yang pertama adalah ibu hamil nggak boleh olahraga dalam bentuk apapun. Setuju atau tidak setuju? Ketot. Waktu hamil olahraga apa? Olahraga squat karena itu ngebantu buat persalinan normal Karena itu. mau normal. Iya. Lanjut, bentuk perut ibu menentukan jenis kelamin bayi. Tapi katanya kalau cewek itu kan ke samping, Iya, kalau tapi- cowok ke depan. Aku Suka hamil 3 bingung. kali beda Iya. semua perutnya. Iya. Oh gitu? Ada Aku yang juga. ke depan, ada yang samping, jajar genjang gitu, enggak ada canda. Aku sih Segitiga. sebenarnya bentuknya emang bulat kayak orang tua kayak setiap ketemu ini gitu. Cewek gitu. Tapi misalnya kadang-kadang ada yang nebak cowok gitu. Jadi menurut aku kayak oh berarti memang kurang relate aja gitu buat aku. Karena tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri gitu loh Kak. Kadang-kadang menurut dia bulat itu cewek, ada yang bilang bulat itu cowok gitu. Ada yang menurut bulatnya begini, tapi Iya. sebenarnya buat orang lain maju kan beda-beda ya. Iya, Itu kan betul. relatif. Kadang-kadang bentuk juga bentuk postur tubuh kita juga mempengaruhi. Beda. Benar. Lagi kan kita masalahnya juga cewek semua, Iya. cowok semua kan nggak bisa ngebandingin juga nih Iya, masalahnya. Kak. Betul. Aku nggak bisa ngebandingin karena belum pernah hamil anak cewek ya. Oh berarti bentar lagi ya. Mau hamil anak cowok. Boleh Malah nggak biar jadi ngerasain. bagiannya? Oke. Morning sickness itu cuman ada di pagi hari. Iya setuju, Setuju lah. sih. Karena Kalau- namanya morning sickness. Kalau night sickness mungkin itu malam ya. Nah, maksudnya mual-mual itu cuma ada di pagi hari. Enggak Enggak juga sih. sih. Kalau Gua misalnya morning sickness itu kan memang kan lebih ke pagi harinya Iya. kan. Cuma kalau misalnya Dilanjutkan dengan every afternoon time sickness. Iya, night sickness. GERD gitu. Iya ya, asam lambung Vertigo naik, gitu. Gitu sih Kak. Ya emang ada-ada aja ya. Iya bahkan aku nggak pernah vertigo. Pas anak pertama aku tuh sampai pingsan di kamar mandi dan Masa? aku cuma sendirian. Ya Allah. Gara-gara tapi untung nggak aku apa-apa ya. tuh iya tiba-tiba aku vertigo. Jadi dunia itu bener-bener gini Kak, kayak ada di bola gitu aku Masa tuh buk itu gitu. ada penjelasan medisnya nggak waktu itu? Nah nggak ada, cuma ya kayak ya kurang HB, darah Oh gitu iya, kan. iya biasa darah turun kan? Turun, kita iya. udah coba makan ini segala macem, tapi tetap aja kadang-kadang kita kurang darah karena anak ternyata kan lebih membutuhkan lebih. Kadang-kadang Betul. asupan kita pun ternyata tidak cukup untuk mereka. Kalau kaki bengkak saat hamil itu normal? Setuju sih. Ya Dulu banyak kaki sih. aku bengkak dan bahkan size-nya naik semenjak melahirkan. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah turun lagi. Tapi ada juga loh temen aku yang dia naik nggak turun-turun lagi. Oh iya ada sih. Naik nggak turun-turun lagi ada juga yang kanan kirinya jadi beda. Oh iya, aku punya teman kayak gitu. Jadi size sepatunya semenjak lahiran beda. Itu 138 atau 139 serius itu ada. Wow. Ya belinya yang 39 aja, satu di Iya, ganjolnya kan. satu Iya. kegedean. Ya gitu. Tapi biasanya tuh waktu itu aku pernah tanya dokter kalau misalnya bengkak-bengkak itu juga mungkin salah satunya Iya, disebabkan oleh misalnya banyak konsumsi Makanan garam asin ya? Iya. asin, terus kayak mecin-mecinan gitu. Jadi Hipertensi gitu-gitu. Aku Iya, kurang hipertensi. tahu sih, tapi katanya memang ada kondisi medisnya sih. ya ada kondisi medisnya. Jadi sebenarnya nggak boleh terlalu yang kayak bengkak banget. Gitu. Iya, Jadi makanya siap. harus Kalau kakinya masih dalam dinaikin. tahap normal, iya. Terlalu banyak jalan kayak gitu-gitu kan. Aku soalnya waktu itu yang hamil pertama kakinya bengkak, yang kedua bibirnya yang bengkak. Beneran jontor. Tapi bener Kak, aku juga pas hamil bibir aku lebih besar daripada sebelumnya. Iya. I don't know Mata kenapa juga, ya. mata Iya, bengep-bengep hidung gitu. gitu kan, Iya, bengep iya. kan. Water retention katanya sih. Jadi lebih I banyak see. retain water katanya. Ibu hamil nggak boleh makan seafood. Tidak setuju dong. Iya sama sih nggak Aku setuju. hamil makan seafood terus, cuma aku nggak posting karena kalau posting pasti akan banyak ceramah-ceramah yang pro kontra. Pro kontra. kontra. Sebenarnya kan atau kalau dulu kata dokter aku ya tergantung kondisinya kan. Ada juga misal Iya. ada soalnya kalau nggak salah waktu itu aku pernah nanya. Jadi kalau hamil itu juga pasti biasanya kolesterolnya naik. Iya, iya betul, harus Karena dicek kan kita juga. banyak ya lemak-lemak yang diendap gitulah katanya. Jadinya memang kalau takutnya memang kan ditakutkan kalau kebanyakan ya segalanya yang nggak kebanyakan juga Iya, kan nggak bagus benar-benar, ya. betul. Terus mungkin juga waktu itu ada yang bilang seafood itu kan beberapa seafood tuh apa namanya ada merkurinya. Jadi katanya nggak baik juga sih. Ya itu tapi ya balik lagi kalau kita makan nggak setiap hari nggak Benar-benar. sekilo Ya, dua betul. kilo mungkin ya. Tapi balik lagi
tanya sama dokternya masing-masing. Tuh. Terus kalau lagi hamil, aktif olahraga bisa mempercepat persalinan. Nggak setuju. Enggak sih. Soalnya kata dokternya juga ya memang olahraga dibutuhkan juga memang untuk benar. memperlancar persalinan bukan mempercepat persalinan. Iya, tapi serem Cuma juga ya kalau mempercepat persalinan belum pada waktunya ya. Soalnya kan memang balik lagi kan tubuh manusia itu kan Iya. berbeda-beda ya menerima hal-hal kayak gini. Benar. Jadi memang pas kita lagi rutin bulanan sama dokter, kita tanya aja, dok saya mau olahraga ini, oke nggak? Iya. Oke, nanti biasanya dokternya kayak, yang penting jangan terlalu sampai buat capek ya, yang penting masih dalam tahap normal. Dan jalan lahir orang kan beda-beda ya. Iya. Betul. Jadi kadang-kadang effortnya dia 10 tapi jalan lahirnya kecil ya ternyata efeknya nggak Iya, terlalu betul. banyak. Ada yang cuman olahraganya 2 atau 3 tapi emang Iya. jalan lahirnya ya beda-beda. Betul. Tidak boleh berhubungan sama suami saat lagi hamil. Setuju tidak setuju? Nggak bisa ya. Kan Nggak bapaknya bisa ya. harus silaturahmi dong ke anaknya kan. Nengokin terus gitu. Tapi kalau lagi mual-mual awal-awal mah Iya, kalau boro-boro. Iya. kalau Jangan kondisi dekat. ya, sesuai kondisi ya Kak, benar. Iya, balik lagi tapi Sesuai sesuai kondisi. kondisi. Kalau lagi mual ya kali kan gitu. Tapi kan memang ada kondisi yang memang nggak boleh sama sekali itu Iya, ada. oke. Ada yang biasanya misalnya Nuzul Minzalik misalnya kan dia si apa namanya? Plasentanya di bawah atau apa gitu-gitu kan bahaya. Iya, Yang di benar. bawah gitu takutnya pendarahan atau apa gitu. Jadi balik lagi tanya sama dokternya masing-masing. Banyak jalan menuju Roma. Tenang. Betul. Feeling ibu hamil paling tahu jenis kelamin bayi. Aku nggak tahu sih Kak. Soalnya Salah terus. ya tidak setuju karena menurut aku juga nggak tahu punya feeling itu gitu. Jadi nggak ada feeling waktu Sometimes. itu. Nggak Kayak- bisa jawab. Nggak bisa lagi, Nggak lupa bisa, lagi aku tuh iya. ada feeling nggak ya? Aku lebih ke denial sih. Iya. Nah lebih kadang-kadang kan ketika kita punya feeling kita nggak mau ini loh kan katanya kalau misalnya kita terlalu kepengenan, iya, benar-benar. jatuhnya nanti akan menyakiti si bayi. Jadi Iya. menurut aku kalau menurut itu bukan feeling, jadi kayak lebih takutnya harapan aku. Jadi aku tidak bisa Iya, membedakan bener-bener. harapan sama feeling aku sendiri. 100 betul. Setuju apalagi 2 anak cewek, 3 anak cewek. Iya, takutnya malah ngarep yang lain. Bener-bener. kecewa. Iya, aku juga Kalau pun juga anak ngerasa. kedua cewek, anak ketiga cewek tuh kayak aku pasti udah di fase setiap ketemu orang cowok deh hari semoga kali ini cowok ya Iya, gitu ngerti nggak iya, sih? ngerti. Terus kayak dalam hati ini kalau mau amin nanti kalau keluarnya cewek kasihan anaknya gitu Iya, misalnya betul. kecewa gitu Bener, padahal bener, kan setuju. yang penting sehat ya. Iya, iya, iya. Walaupun sebagai seorang ibu ya pasti kan kita sebagai manusiawi lah punya Iya, keinginan bener, gitu kan. bener. Pasti ada keinginan ini, ada keinginan itu. Cuman ya semuanya kita mau cuma keinginan yang di atas tetap ya Iya, nggak sih? betul. Iya. Tapi kan kalau di lagu 9 bulan ya, sebenarnya 9 bulan. Iya. Namun karena di medis jadinya 40 minggu. Iya, 40 minggu, iya. Kenapa ya yang aduh kayak gini-gini. Kan kita sebenarnya udah tahu nih jawabannya, tapi kita ingin ada suami yang kayak nggak apa-apa sayang, ini tuh aman kok, kamu Iya, hebat, iya, kamu iya. kuat gitu. Ah, iya. Aku tuh di rumah ya udah kayak selingkuhan bapaknya jatuhnya kan. Oh, jadi semuanya cari papanya. Ngerti nggak sih? Iya. Aku tuh kayak di rumah tangga itu aku adalah selingkuhan ya. Ini ibu Anak- rumah tangganya adalah 3 Tiga anak perempuan gitu. ini. Mereka tuh kalau ngomong ekspresif banget, bahkan kalau untuk cerita itu bener-bener Sampai melotot-melotot. mama tahu nggak mama gitu ame gitu deh kayak